itu menjadi peluang yang sangat besar untuk Bapak bisa sehat dan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelum nanya, saya mau cerita sedikit nih, Dok. Saya 6 bulan yang lalu tuh kena hipertensi sampai 210 dan itu punya efek, kata dokter, efek ke klep jantung saya dan ada penurunan fungsi ginjal. Dan saya berobat ke spesialis jantung, diminta untuk minum obat penurun darah tinggi sampai akhir hayat. Beliau mengatakan itu. Dan saya sebenarnya tidak mau, Dok, minum obat sampai akhir hayat ya, karena saya pernah dengar juga Ustadz pernah mengatakan di YouTube, sebenarnya kalau kita minum obat itu jualin, karena Allah menciptakan banyak sekali alternatif yang diturunkan di bumi ini gitu. Dan kedua, saya pernah berhenti minum, tapi berefek kepada kondisi tubuh saya, Dok. Jadi kayaknya saya jadi edik gitu, jadi ketergantungan. Yang saya tanyakan, gimana, Dok, ya, kalau menurut dokter, kalau saya berhenti obat jantung itu atau hipertensi itu secara mendadak, katakanlah seperti itu, menurut dokter itu gimana? Karena saya nggak mau minum obat dan saya tidak mau menjolimi diri sendiri. Dan yang kedua adalah ini, Dok, tadi dokter mengatakan bahwa sebenarnya penyakit itu salah satu faktornya itu karena perasaan yang terjolimi gitu atau teraniaya. Jadi dokter kasih contoh, kita makan emping satu aja itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya gitu. Karena faktor isi marah-marah dan segala macam jadi asam urat gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ketika kita misalnya makan sudah baik, konsumsi segala sesuatu sudah baik, tapi karena ada faktor perasaan yang menjolimi kita, gitu akan potensi untuk kita jadi sakit gitu, Dok. Gimana menurut dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Jadi gini, dalam protokol pengobatan darah tinggi yang ada sekarang pun, sebenarnya ada satu yang mungkin sering terlupakan, tapi itu memang jarang dipakai. Ada, cuman setahu saya juga nggak terlalu diaplikasikan, yaitu lifestyle changing bahasanya di situ. Lifestyle changing, perubahan pola hidup bahasanya begitu. Sebelum masuk ke, Bapak tinggal buka kok di internet itu ketahuan itu protokol misalkan pengobatan hipertensi berdasarkan apa, itu ada tuh. Nah itu bab pertamanya pasti lifestyle changing. Ya. Nah pertanyaan saya sekarang, kalau kita lihat lifestyle sebenarnya yang perlu kita perbaiki dari sisi apa? Nah, ada dua di situ yang mungkin kita atau mungkin saya garis bawahi. Yang pertama dari kepasrahan, ya, dari kepasrahan atau mungkin dari keikhlasan kita atau dari keyakinan kita. Ya, maksudnya gimana? Cobalah mulai pengobatan itu dengan cara kita berdiskusi dengan Allah. Bisa. Bapak sholat, perbanyak sholat sunnahnya. Misalkan Anda doa, ya minta sama Allah diberi petunjuk, ya. Obat-obatan apa, terapi apa, nanti Allah akan kasih petunjuk. Jadi akhirnya muncul ketenangan, itu dulu yang penting, yang pertama. Ya, mulai dari situ dulu, ya. Kalau itu gak dimulai, biasanya tadi mungkin akan cemas gitu kan, apalagi dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ya kita maunya nggak gitu, tapi keadaannya begitu yang Bapak bilang tadi itu, ya minum obat segala macam. Dan mungkin saya perlu luruskan, saya kayaknya saya nggak pernah ngomong minum obat itu zolim, enggak lah, ya. Tapi kalau bisa bahasa saya itu adalah kita coba yang alami dulu lah, gitu loh. Puasa, makanya tadi bab yang saya jelaskan tadi tentang lifestyle changing itu, misalkan tadi di sini adalah poinnya misalkan Bapak apakah masih tinggi asupan gulanya misalkan? Paham maksudnya? Asupan gula tinggi nggak? Tahu asupan gula? Dalam bentuk misalkan, ya kalau saya jarang minum teh manis, Dok. Dari dulu saya nggak terbiasa minum teh manis. enggak, Kalau dalam bentuk misalnya kayak gorengan gitu atau bakwan atau apa, memang saya suka sih ya makan itu. itu. Itu kan gula, Pak. Iya. Itu maksud saya. Kalau itu nggak diubah, itu Bapak nggak mau mengubah, ya harus minum obat memang. Tapi kalau Bapak mau mengubah itu, ya, saya sudah jelaskan tadi kan,
Kalau mau makan gula, carilah gula yang sehat, ya, yang masih ada seratnya, umbi-umbian misalkan. Pertanyaan gorengan tadi misalkan kan sudah dua tuh. Udah Bapak dapat gulanya, yang kedua dapat minyaknya. Gitu loh. Itu bahasanya lifestyle changing kan di situ sebenarnya. Kadang-kadang kita nggak sadar, itu yang nggak mau diubah, ya. Kita harus minum obat dan merasa dengan minum obat ini terbebani. Padahal kalau ini diubah, ya sebenarnya itu menjadi peluang yang sangat besar untuk Bapak bisa sehat dan normal. Kadar tekanan darahnya itu. Jadi itu dibenerin dulu. Jadi mulai dari hati dibenerin dulu, ikhlaskan. Ya, Bapak kerjanya bagian apa? Aku tak bagian pemeriksaan nih. Saya kebetulan di kampus Al Azhar sini, saya juga mengajar juga dan ada di Mengajar jurusan apa? TIK, Dok, teknologi informasi. Oh, teknologi informasi. Oke, itu nanti kapan-kapan kita ngobrol. Karena darah tinggi itu ada relate dengan sesuatu. Ya, saya nggak ngomong itunya deh, saya ngomong fisiknya aja sekarang. Jadi, yang pertama itu. Yang kedua saran saya adalah tadi, ya benerin makan. Ya, jadi 3 aja saya minta Bapak kurangi atau hindari. Ya, yang pertama itu semua jenis produk yang menggunakan minyak goreng. Di stop dulu. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, semua yang menggunakan gula pasir. Kedua. Yang ketiga, semua yang menggunakan terigu. Itu aja dulu. Bapak kerja ini tuh insya Allah nanti petugasnya si insulinnya perlahan-lahan akan stabil dia. Karena biasanya di darah tinggi pun nggak jauh-jauh dari insulin resisten, nggak jauh-jauh dari situ dia. Gula yang berlebihan. Itu benerin pola makannya. Kemudian baru masuk katakanlah dengan misalkan mau pakai apa kan gitu. Ya, kalau Bapak tanya obatnya mau di stop atau enggak, saya nggak mau komen. Itu terserah Bapak. Yang saya mau ajarkan cara hidup sehatnya aja. Ya, jadi banyak sebenarnya cara atau mungkin mungkin produk yang kita bisa pakai untuk nurunkan tekanan darah. Paling gampang air kelapa, paling gampang. Air kelapa. Mau tua, mau muda, terserahlah. Pokoknya air kelapa. Ya, itu yang pertama. Dan apalagi habis itu, wah banyak sekali sayur-sayuran, herbal-herbal segala macam. Cuman, ada cumannya tadi. Kalau was-wasnya muncul terus, tidak bisa. Ya, makanya di awal tadi saya katakan kepasrahan. Ya, kepasrahan itu harus kuat banget gitu kan. Karena memang ya dalam bahasanya syariat kita itu sembuh dari satu penyakit bukan karena obat, bukan karena orang yang ngobatin, bukan karena teknologi, tapi karena Allah yang sembuhkan. Itu poinnya. Supaya jangan kita merasa sombong, ya. Minum ini, makan ini, berobat sama si fulan, apapun lah, mau terapi apapun, jangan rasa, karena Allah udah kasih tahu faiza atau waiza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan, kata Allah kan gitu. Itu. Kemudian apa lagi? Air kelapa bisa tuh. Bunga telang itu cepat, termasuk yang bisa Anda pakai, bunga telang. Tahu ya? Yang ungu itu juga bisa buat darah tinggi tuh. Apalagi seledri juga bisa. Ya, seledri itu juga bisa. Kalau daun sukun, Dok, teh daun sukun bisa juga. Bisa, salam ya, pun bisa, daun salam, ya. Daun salam tahu kan? Juga bisa. Kunyit pun bisa. Jadi sebagian besar itu yang daun-daun atau rimpang-rimpang itu punya efek hipotensif sebagian. Ya makanya kemarin ada seorang ibu tuh pas dia mampir ke kafe gitu kan dekat rumah itu. Ada kafe, saya bikin kafe kecil-kecilan buat minum rimpang, jadi minum makan sehat gitu lah. Namanya kafe JSR. Dia mampir situ, Dok, dia tanya, habis minum telang, dia bilang, ini saya sakit, dia bilang, pusing saya, dia bilang, ya itu saya bilang, ya karena telang itu, bunga telang itu punya efek hipotensif juga, sehingga lagi kondisi ibu lagi darahnya mungkin lagi turun atau enggak, ya turun lah gitu kan, ibu nggak makan juga, ibu minum itu makin turun dia, sehingga biasanya kalau telang itu saya nggak biarkan dia sendirian, kadang-kadang saya kasih jahe, kadang-kadang saya kasih serai, kadang-kadang saya kasih pandan kalau minum telang, seperti itu, ya. Gitu, daun salam bisa, seledri bisa, tadi mungkin telang bisa, pegagan juga bisa, teh pegagan itu atau mungkin pegagan tahu ya, ada rumput bentuknya kayak otak itu,
Ya biasa di Sunda, orang Sunda sebutnya antanan. Ya, itu juga bisa tuh. Banyak banget ya. Itu. Kemudian bekam juga bagus untuk tensi ya. Nah, sampai kapan? Ya Bapak lihat sendiri aja nanti. Ya sebenarnya ya dokter yang apa sih, dokter yang sejati lah katakanlah gitu kan, ada dokter yang pengen pasiennya sembuh kan gitu. Kondisi ilmu pengetahuan atau ilmu pengobatan modern sekarang ya memang kalau membahas tentang darah tinggi kan mentok. Dalam artian kalau sudah kena darah tinggi harus minum obat seumur hidup. Teorinya begitu. Ya, tapi kan teori Allah kan belum tentu. Itu menurut saya. Ya, bisa saja. Karena tadi saya katakan, dokter yang baik adalah dokter yang menginginkan pasiennya sembuh. Kalau Bapak bisa sembuh kan alhamdulillah. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti misalkan Bapak sudah mulai puasanya dikencengin, ya jalan pagi, nggak usah olahraga yang kencang-kencang, jalan aja. Kalau Anda bisa jalan setengah jam aja tiap hari udah luar biasa bagus itu. Setengah jam. Atau sekitar 6.000 sampai 8.000 langkah lah. Ya. Seperti itu. Dan jam biologis tubuh kita jangan dilanggar. Waktunya tidur. Kan itu efeknya besar sekali. Ya, jadi Nabi juga mengajarkan, Nabi kita tuh mengajarkan waktu tidur, waktu terjaga. Kan surat Al-Muzammil sama Mudatsir itu kan menjelaskan kapan bangun, kapan terjaga, atau kapan kita tidur. Ya, seperti itu.